Hai, perkenalkan nama saya Tira Setiahani dari kelas 2 PK2. Di video kali ini, saya akan berperan sebagai customer service. Hai, perkenalkan nama saya Seli Ulfata Lebong dari kelas 2 PK2. Di video kali ini saya berperan sebagai manajemen kredit. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 2 PK2. Jadi di video kali ini saya berperan sebagai analis kredit. Hai, perkenalkan, nama saya Nailul Farida. Di video kali ini, saya berperan sebagai kepala unit. Hai, perkenalkan, nama saya Nur Mulyana. Di video kali ini, saya berperan sebagai teller. Nah, selesai sudah perkenalan kami sebagai anggota kelompok. Dalam video ini, kami akan memprospek nasabah kredit berdasarkan prosedur perkreditan berdasarkan bagan dasar teori dalam modul. Berikut video tugas hasil karya kami berlima. Bank Nasin adalah bank yang berdiri sejak 2021. Bank Nasin ini terbentuk karena tugas kerja kelompok mata kuliah manajemen perkreditan yang dibimbing oleh Bapak Toto Ismawanto. Bank Nasin terletak di Politeknik Negeri Balikpapan. Bank ini merupakan bank swasta dengan kinerja yang sangat baik dan juga memiliki 15 cabang yang tersebar di Kalimantan Timur. Nomor antrian 001. Selamat pagi, Ibu. Silahkan duduk. Saya Tira Setiahani sebagai customer service pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa saya berbicara sekarang? Saya Nur Sabrina. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin mengajukan kredit, Mbak. Oh, baik Ibu. Sebelumnya, apakah sudah pernah mengajukan kredit di bank kami? Belum pernah, Mbak. Baru pertama kali saya ingin mengajukan kredit di bank ini. Kalau boleh tahu, tujuan pinjaman kreditnya untuk apa ya, Bu? Untuk modal usaha, Mbak. Kalau peminjaman kredit ini untuk tujuan usaha, saya menyarankan untuk memilih pinjaman kredit dari produk yang kami miliki, Bu, yaitu kredit UMKM yang tujuannya untuk membiayai usaha masyarakat dengan suku bunga sebesar 6% dengan maksimal pinjaman sampai 100 juta rupiah. Namun, bank kami juga menyediakan pilihan pinjaman kredit lain. Bisa dilihat di brosur ini, Bu. Wah, boleh banget, Mbak, untuk produk-produknya. Saya pilih kredit UMKM deh, Mbak, untuk peminjaman modal usaha saya. Baik Ibu, untuk kredit UMKM ini membutuhkan beberapa berkas seperti KTP, kartu keluarga, dan juga surat izin usaha. Apakah sudah disiapkan, Bu? Sudah, Mbak. Bisa diisi dulu ya, Bu, formulirnya. Baik, Mbak, saya isi terlebih dahulu ya. Baiklah Ibu, setelah ini Ibu bisa ke ruangan staf analisis kredit yang ada di sebelah sana, Bu. Baik, Mbak, terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Dengan Ibu Nur Sabrina, ingin mengajukan kredit ya, Bu? Kalau boleh tahu, tujuan Ibu untuk melakukan peminjaman kredit ini apa ya, Bu? Saya ingin membuat suatu usaha dan saya ingin melakukan peminjaman kredit sebagai modal usaha saya. Boleh dijabarkan, Bu, mengenai usaha Ibu seperti apa dan bergerak dalam bidang apa? Usaha saya ini usaha dagang sembako untuk kebutuhan sehari-hari sih, Mbak. Di sebuah ruko milik saya sendiri di pasar. Sudah berjalan selama 4 tahun. Dan pinjaman ini nantinya mau saya gunakan untuk mendirikan cabang toko sembako. Baiklah, Ibu, kira-kira berapa nilai yang Ibu butuhkan untuk mengajukan peminjaman kredit ini dan dalam jangka waktu berapa lama? Saya membutuhkan dana sebesar 100 juta rupiah. Bisakah saya mendapatkan pinjaman tersebut? Mohon maaf Ibu, pinjaman Ibu terlalu besar. Bagaimana jika pihak bank hanya memberikan 50 juta saja?
Bisa lebih sedikit kan Mbak? Soalnya saya membutuhkan lebih untuk usaha saya. Baiklah, untuk Ibu saya akan berikan sebesar 75 juta. Bagaimana Ibu? Oke, saya ambil. Kalau boleh tahu, kapan bisa dicairkan dana tersebut ya Mbak? Pihak bank akan melakukan yang terbaik untuk Ibu. Akan dikabarkan secepatnya ya Bu. Baiklah Ibu, untuk jangka waktu 1 tahun bunganya sebesar Rp4.500.000 dan untuk cicilannya sendiri sebesar Rp6.250.000 dalam sebulannya. Oke, baik Mbak. Kalau boleh tahu, untuk pendapatan per tahunnya dari usaha Ibu berapa ya? Dalam setahun bisa sekitaran 70 juta rupiah Mbak. Baik Ibu, dari kredit jenis ini, Ibu dapat menjaminkan barang kepemilikan seperti sertifikat rumah, tanah, dan BPKB kendaraan. Kami kembalikan kepada Ibu apa yang Ibu bisa jaminkan kepada kami. Saya ingin menjaminkan sertifikat rumah Mbak. Baik Bu, pengajuan kredit Ibu akan kami proses terlebih dahulu. Untuk kelanjutannya diterima atau tidak, kami akan menghubungi Ibu secepatnya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Saya permisi dulu. Sama-sama Ibu, selamat pagi. Pagi. Bu, tadi saya sudah melakukan wawancara dengan nasabah kreditur. Ini berkas milik nasabah Bu. Oh iya Mbak Nabila, kita langsung prospek saja pengajuan kredit nasabahnya ya, berdasarkan prinsip 5C. Untuk dari segi karakter, nasabah seperti apa ya Mbak? Berdasarkan wawancara kepribadian, nasabah jujur dan bisa dipercaya. Dari segi kapasiti, saya rasa nasabah tersebut mampu untuk membayar kewajiban karena tidak memiliki masalah perkreditan sebelumnya. Untuk kapital, kolateral, dan condition seperti apa? Untuk kapital, nasabah memiliki pendapatan yang tetap dari usahanya dan termasuk baik. Untuk jaminannya berupa sertifikat rumah nasabah. Lalu kondisinya, jumlah pinjaman nasabah sebesar 75 juta rupiah. Usia nasabah juga mencukupi usia minimal. Selamat pagi, dengan Ibu Nur Sabrina. Iya, selamat pagi, saya sendiri. Mohon maaf Mbak, saya dari pihak analis kredit Bank Nasin Mbak. Apakah benar dengan Ibu Nur Sabrina telah mengajukan kredit UMKM dengan tujuan modal usaha? Ya Mbak, benar. Baik Mbak, saya ingin menginformasikan mengenai kredit yang Mbak ajukan pada bank kami, bahwa kredit yang Mbak ajukan telah kami setujui dan mengenai tahap selanjutnya, Mbak dapat menyusun proposal kreditnya ya Mbak. Baik Mbak, apakah bisa dijelaskan Mbak untuk pembuatan proposalnya seperti apa ya Mbak? Apa saja yang dibutuhkan? Baik Mbak, Mbak bisa menyusun proposal dengan menyusun secara bab per bab, dan di dalam bab itu terdapat surat permohonan kredit yang Mbak ajukan. Mbak bisa menjelaskan riwayat atau profil dari usahanya, tujuan penggunaan dana yang telah Mbak ajukan, berapa besar plafon yang Mbak ajukan, jangka waktu untuk pengembalian kreditnya, dan yang terakhir adalah jaminan yang bisa Mbak berikan sebagai jaminan kreditnya Mbak. Jika seperti itu, apakah proposal juga harus memiliki lampiran dokumen yang mendukung? Iya Mbak, benar. Jadi di dalam proposal Mbak harus melampirkan cukup dengan fotokopi dokumennya saja Mbak. Dokumen-dokumen apa saja ya Mbak yang harus dilampirkan dalam proposal? Lampiran dokumennya yaitu akte pendirian usaha, bukti diri atau KTP atau identitas Mbak sendiri, tanda daftar usahanya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP usaha Mbak maupun NPWP Mbak pribadi, lalu laporan keuangan berupa laporan neraca usaha Mbak selama 3 tahun terakhir ya Mbak, yang terdiri dari laporan laba atau rugi usaha 3 tahun terakhir, laporan perubahan modal usaha 3 tahun terakhir, laporan arus kas usaha Mbak,
Dan yang terakhir, fotokopi sertifikat barang yang dijadikan jaminan kredit Mbak. Baik Mbak, penjelasannya bisa saya pahami. Dan untuk proposalnya bisa diantarkan 3 hari dari hari besok ya Mbak. Setelah itu proposal dan dokumen-dokumen lainnya akan diperiksa oleh kantor cabang kami ya Mbak. Untuk keputusan mengenai apakah kredit yang Mbak ajukan ini dapat diterima atau tidak. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Mbak, saya akhiri ya. Halo Mbak Seli, bisa ke ruangan saya sekarang? Baik, Ibu. Silahkan duduk Mbak Seli. Baik, Ibu, terima kasih. Ini pengajuan kredit atas nama Nur Sabrina dengan pengajuan kredit UMKM sudah saya cek kembali dan semua data dan dokumen telah memenuhi syarat. Tetapi lebih memastikan saya ingin nasabah pengajuan kredit ini dilakukan survei lapangan. Saya ingin petugas lapangan mensurvei langsung usaha yang ingin dijadikan tujuan kreditnya. Baik, Ibu, saya akan segera memberitahukan kepada bagian lapangan untuk mensurvei usaha nasabah Nur Sabrina dengan pengajuan kredit UMKM. Saya ingin memberikan informasi mengenai permohonan kredit Mbak Nur Sabrina. Dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh petugas lapangan kredit menyatakan bahwa nasabah bernama Mbak Nur Sabrina permohonan kreditnya dengan permohonan dana sebesar 75 juta saya terima. Dan saya menyetujui permohonan kredit yang dia ajukan. Dan pencairan dapat dilakukan sesuai dengan jumlah permohonannya dan dipotong sesuai dengan ketentuan bank yang ada. Baik Bu, kalau begitu saya akan menghubungi pihak nasabah kredit untuk pencairan dana. Selamat pagi, apakah benar saya berbicara dengan Ibu Nur Sabrina? Pagi. Iya benar, saya sendiri. Dengan siapa saya berbicara? Baik Bu, saya dari staf analis kredit Nabila dari Bank Nasin. Saya ingin menginformasikan Bu terkait pengajuan kredit yang Ibu ajukan kepada bank kami untuk usaha modal Ibu telah disetujui oleh pihak bank kami Bu. Apakah Ibu berkenan jika datang ke bank kami Bu untuk realisasi kredit yang Ibu ajukan? Wah, baik Mbak. Saya berkenan untuk datang mengambil pengajuan kredit yang saya ajukan. Baik Ibu, kami tunggu kedatangan Ibu di bank kami ya Bu. Terima kasih Bu, saya hanya ingin menginformasikan terkait kredit yang Ibu ajukan. Jika Ibu memiliki pertanyaan, Ibu dapat mengajukan pertanyaan tersebut kepada kami Bu, baik secara langsung maupun datang ke customer service maupun melalui chat customer service yang tersedia di website Bank Nasin Bu. Baik Mbak, sekali lagi terima kasih sudah menginformasikan mengenai pengajuan kredit saya. Sama-sama Ibu, saya akhiri ya Bu percakapannya. Terima kasih Ibu telah mengajukan kredit di Bank Nasin. Dan selamat pagi. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya ingin melakukan pencairan kredit. Bisa saya minta formulirnya Ibu? Baik Mbak. Tunggu sebentar ya Ibu. Baik Ibu, ini uangnya dengan nominal 75 juta ya Ibu. Baik Mbak, terima kasih.
Terima kasih kembali, Bu.